Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan salawatullahi wassalamu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kalamullah. Khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Masyiral ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bermajelis kembali ya. Insyaallah taala kita akan menyelesaikan bab yang kedua dari wujub dukhuli fil Islam. Jadi kita ingatkan kembali ya, kitab ini Fadlul Islam dimulai dengan ya, keutamaan Islam. Dalil-dalil Quran, Sunnah dan qaul sahabat. Baru kemudian wujub dukhuli fil Islam. Di akhir dari bab ini Imam Muhammad bin Al-Wahhab rahmatullahi alaih membawakan athar dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kita lihat supaya jelas ya. Qala rahimahullah wa an Muhammad ibni Waddah annahu kana yadkhulul masjid. Yani annahu kana yani Hudzaifah. Sebagaimana asar sebelumnya. Hudzaifah radhiyallahu taala anhu ketika beliau memberikan wasiat in istaqamtum istaqamna faqad sabaqtum sabaqan ba'ida wa in dhalaltum dan seterusnya. Maka di sini diceritakan bahwa Hudzaifah masuk ke dalam masjid fayakifu alal hilaq dan dia berdiri memperhatikan ada hilaq. Hilaq halaqah ya, jamak dari halaqah yakni majelis-majelis ilmu, majelis Quran, durus dan seterusnya. Ya, ada beberapa majelis. Fayaqul, kemudian dia berkata fadzakarahu. Artinya dia menyebutkan asar yang sebelumnya. In istaqamtum istaqamna, ya, asar yang sebelumnya. Wa qala amba'ana Sufyan. Dia membawakan riwayat yang lain. Sufyan ibn Uyainah an Mujalid ibn Sa'id an Amir Asy-Sya'bi an Masruq qala Abdullah yakni Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Jadi ini Muhammad ibn Waddah punya kitab yang terkenal namanya Al-Bida' wan Nahyu Anha. Kitab satu jilid kecil, tidak terlalu tebal. Disebutkan riwayat ini. Jadi begitu pentingnya memahami bid'ah sampai dibuat kitab khusus tentang hal tersebut. Kitab yang
dibawakan dengan riwayat. Disebutkanlah di dalamnya salah satu riwayat tersebut, yakni riwayat Ibnu Mas'ud. Nah, perhatikan riwayatnya karena ini yang diinginkan. Qala laisa amun illa walladhi ba'dahu syarrum min. Tidak ada tahun kecuali tahun sesudahnya lebih jelek daripada sebelumnya. Wala aqul amun amtaru min am. Saya tidak mengatakan yang jelek itu karena tahun ini hujan, sesudahnya tidak hujan. Jadi bukan perbandingan baiknya, maksudnya karena hujan. Kalau hujan kan subur, kalau tidak hujan kering. Kalau banyak hujan bagus panen. Kalau tidak ada hujan tidak bisa orang bertani misalnya. Bukan itu yang dimaksud. Wala amun ahsabu min am. Ya. Tidak pula tahun yang lebih makmur, ya, lebih subur daripada tahun sebelumnya. Ya, kadang-kadang kan kalau orang bertani berkebun, kadang-kadang tahun ini subur, walaupun sama-sama dipupuk tidak sama hasilnya. Ya. Kadang-kadang sama-sama dipupuk subur tapi dimakan ulat, diserang hama, ya macam-macam. Nah, bukan itu yang dimaksud. Wala amirun khairum min amir. Tidak pula penguasa dengan penguasa yang lain. Jadi bukan melihat kebaikan itu dengan membandingkan penguasa yang satu dengan penguasa yang lain. Penguasa 5 tahun yang lalu begini. 5 tahun sebelumnya begini. Dibandingkan. Bukan itu. Jadi yang dimaksud di sini supaya manusia mengerti Islam yang wajib kita masuk di dalamnya bukan Islam yang menghitung kebaikan berdasarkan hal-hal seperti tadi. Bukan masalah di dunia, bukan masalah pemimpin, bukan masalah subur tidak subur, bukan masalah banyak hujan tidak banyak hujan. Bukan. Karena itu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Miftah dari Sa'adah yang menyebutkan bahwa kebahagiaan itu 3. Ya, kebahagiaan ada 3. Yang pertama, ada kebahagiaan yang orang raih di luar dari dirinya. Di luar dari dirinya. Apa contohnya? Harta benda. Kan di luar diri kita. Punya mobil, punya rumah, punya pertanian, punya hewan, macam-macam, punya emas. Itu kan di luar dari diri kita. Termasuk di dalamnya di luar diri kita kedudukan, pangkat, golongan, dan seterusnya. Ya betul itu bisa membuat orang bahagia. Makanya orang berlomba meraih hal tersebut karena dianggap hal tersebut membahagiakan. Ya betul, tidak salah sepenuhnya. Nanti lihat perbandingannya. Yang kedua, ada kebahagiaan
yang ada pada diri kita, pada badan kita. Apa itu? Sehat, gagah, kuat, enak makan, enak tidur. Ya itu kan kebahagiaan. Sekarang kalau disuruh memilih, yang pertama atau yang kedua? Kalau tidak bisa diraih dua-duanya. Ya, biar punya segala-galanya kalau sakit, tidak ada nilainya. Ya, ya makanya nikmat itu tidak selalu dengan harta benda. Ya, kadang sehat itu lebih nikmat. Bisa tidur, bisa beraktivitas, tidak ada yang ganggu. Itu lebih nikmat daripada ngurusi banyak harta, banyak mobil, apalagi ngurusi jabatan, orang berkelahi dan seterusnya. Yang ketiga, ada kebahagiaan yang ada dalam diri kita, tapi tidak nampak. Itulah kebahagiaan rohania, kebahagiaan hati. Dan inilah yang jarang orang perhatikan. Karena meraih kebahagiaan hati, rohani, itu perjuangannya ekstra dibanding yang pertama dan kedua. Ya, dibanding yang pertama dan yang kedua. Karena kalau orang ingin bahagia rohaninya, bahagia hatinya, itu dengan ya perjuangan yang luar biasa. Seperti para nabi diberikan wahyu. Itu lebih berat. Para ulama duduk, belajar, membaca, menulis. Itu didapatkan dengan susah payah. Dan tidak bisa ditukar dengan yang pertama dan yang kedua. Ya. Contoh saja, paling gampang. Misalnya, kita menghafal Quran. Tidak usah 30 juz. Juz 30. Orang yang punya harta, kedudukan, dia mau beli juz 30. Bisa enggak? Hah? Saya bayar kamu dengan semua yang saya miliki. Saya punya 10 mobil. Ambil 10 mobil. Pindahkan hafalanmu ke saya. Juz 30, tidak usah 30 juz. Bisa tidak? Ya walaupun mau tidak bisa. Ya belum yang lainnya ya. Atau tidak usah juz 30. Satu surat saja. Surah An-Naba misalnya. Suruh kasih pindah di kepalanya. Dibayar, tidak bisa. Iya. Atau yang kedua, orang sehat, olahragawan, apalagi pemain bola, tukar dengan satu surat. Bisa enggak? Tidak bisa. Ya. Jadi ketika misalnya orang menghafal satu juz 10 tahun, baru bisa dia hafal, itu ekstra perjuangan. Hasilnya kelihatannya sedikit, anggaplah begitu.
Kalau orang misalnya berdagang 10 tahun, bisa dia dapat banyak kelihatannya. Tapi mana yang lebih bahagia? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Ya, yang ketiga. Karena yang ketiga ini yang kekal di dunia dan di akhirat. Dan yang ketiga berlaku pada yang pertama dan yang kedua kalau dia dapat. Dan berlaku pada yang pertama dan yang kedua ketika yang pertama dan yang kedua hilang. Misalnya ya, orang kaya. Hilang hartanya. Hilang kedudukannya. Tapi kalau dia hafal juz 30, tidak hilang, tidak apa-apa kan? Ketika dia kaya itu yang dia baca. Ketika dia miskin itu juga yang dia baca. Hah? Tidak terbalik. Tidak terbalik. Kalau dia tidak ada yang dia hafal walaupun banyak hartanya tidak bisa dia ganti. Iya, jadi di bawah ketika dia sehat itu yang dia baca. Ketika sakit ya itu juga dia baca. Jadi nikmat itu tetap ada. Tidak hilang dalam keadaan apapun. Itulah hakikatnya kebahagiaan. Dan itu yang diinginkan di sini. Supaya bisa istiqomah dijaga itu kebahagiaan. Ini yang dia inginkan. Jadi bukan ukuran kebaikan itu dilihat dari hal-hal seperti tadi. Tayyib, karena itu sahabat yang mulia Anas Ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu ya menyebutkan riwayat dalam Sahih Bukhari ya, dalam Kitabul Fitan, la ya'ti alaikum zaman illa alladhi ba'dahu syarrum min. Tidak akan datang kepada kalian zaman kecuali zaman yang datang belakangan itu lebih jelek daripada yang sebelumnya. Berarti semakin jalan zaman semakin jelek menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kapan kejelekan itu? Hatta talqau rabbakum. Sampai kalian bertemu dengan Rabb kalian. Karena itu orang yang paling jelek ketika dia mendapati akhir zaman. Mendapati akhir zaman. Karena zaman ini semakin lama semakin jelek, semakin jelek, semakin jelek. Walaupun kelihatannya semakin canggih, semakin canggih, semakin canggih. Tapi semakin jelek sebenarnya. Walaupun kadang-kadang ada zaman ya muncul kembali banyak kebaikan. Tapi itu sedikit. Tapi yang lebih banyak dan menyeluruh itu lebih jelek. Iya. Makanya nanti beliau menyebutkan apa sebabnya. Ya, apa sebabnya. Karena kalau kita tahu sebabnya, kata para ulama, idza urifas sabab apa? Batalal ujub. Kalau ditahu sebab, hilang rasa takjub. Kenapa bisa? Kalau ditahu sebabnya, oh ternyata ini sebabnya. 6. Maka beliau sebutkan sebabnya. Qala lakin dhahabu ulama'ikum wa khiyarukum. Dhahabu ulama'ikum wa khiyarikum.
Tetapi kenapa lebih jelek daripada sebelumnya? Setiap tahun, setiap zaman yang datang lebih jelek karena hilangnya ulama kalian. Hilang. Yang tinggal sedikit. Semakin sedikit, semakin sedikit, semakin sedikit. Walaupun tidak pernah tidak ada. Tapi semakin sedikit, semakin sedikit. Inna Allah la yakbidul ilma intiza'an. Ya, sungguhnya Allah tidak mengambil ilmu ini dicabut begitu saja. Lakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Ya. Tapi Allah mencabut ilmu dengan dicabutnya ulama. Kalau orang kaya gampang diganti. Orang sehat juga gampang diganti. Dokter tambah banyak. Obat-obatan tambah banyak. Tapi yang berkurang adalah ulama. Jadi ulama kalian pergi dan orang-orang terbaik di kalangan kalian juga pergi. Nah, iya karena itu ya munasabah yang baik. Tadi saya berbincang-bincang dengan seseorang yang merupakan aktivis dakwah ya. Kurang lebih mungkin 30 atau 40 tahun. Dia mengatakan salah satu sebab sekarang berbeda dengan dahulu 30 tahun yang lalu. Walaupun sekarang tambah banyak pesantren, tambah banyak sekolah, dan seterusnya. Poinnya ya, munasabah saja perbandingannya. Ini kan perbandingan. Dia mengatakan kalau orang dahulu itu berjuang mencari dunia untuk akhirat. Mencari dunia untuk akhirat. Termasuk pengurus dakwah, termasuk ustadznya, semuanya, kebanyakannya maksudnya begitu. Jadi mencari dunia untuk akhirat. Kalau sekarang itu barang langka. Orang mau mengerbangkan dunia untuk akhirat itu sangat susah. Kalaupun mau sedikit. Kalaupun mau sedikit. Tapi justru yang ada justru terbalik. Kadang urusan akhirat itu dipakai untuk cari dunia. Jadi urusan akhirat dipakai untuk cari dunia. Paham maksudnya? Termasuk pengurusnya, termasuk sebagian ustadznya, termasuk yang lain-lainnya. Ya. Sehingga banyak yang berkelahi. Ketika sekolahnya miskin, aman-aman saja. Tapi setelah maju ribut. Kira-kira apa penyebabnya? Ya, kembali ke situ. Kalau dahulu dia korbankan dunianya untuk akhirat, sekarang terbalik. Iya. Ala kulli hal, kalau dahulu ustadznya adalah pejuang. Ustadznya adalah pejuang.
Tahu maksudnya pejuang? Tidak cengeng, tidak lebay. Pergi berdakwah, tidak pikir berapa didapat, apakah nanti disambut, apakah begini, tidak. Tapi yang selalu ada di kepalanya, di dalam hatinya, saya mau berdakwah. Kalau sekarang banyak ustadz pekerja. Ya banyak ustadz pekerja. Oh kalau di sini mengajar sekian saya dapat. Ada yang tawar lebih banyak, pindah ke sana. Ya karena mentalnya mental pekerja, bukan mental pejuang. Saya mau berjuang, membuat orang cerdas. Walaupun sedikit, bahkan walaupun tidak ada misalnya. Tapi sekarang kan tidak. Perjuangan itu nomor sekian. Saya mau kerja. Karena saya punya anak, punya istri, punya mau ini, mau itu, dan seterusnya. Itu karena pengaruh zaman. Pengaruh zaman. Kita tidak mengingkari bahwa kebutuhan banyak. Ya, gaya hidup banyak. Itulah namanya zaman yang lebih jelek daripada sebelumnya. Kadang susah orang menghindar. Karena memang zamannya lebih jelek daripada sebelumnya. Kadang hati kecilnya mengatakan, oh saya sebenarnya enggak serak dengan begitu. Tapi kalau datang istrinya, mau beli ini, mau itu, sudahlah. Saya lanjut lagi di situ. Atau saya pindah. Belum urusan-urusan yang lain. Taib. Jadi ala kulli hal, kalau dahulu muhsinin itu menyumbang, tidak ada pamrihnya. Tidak ada pamrih. Kalau sekarang banyak orang dirikan sekolah untuk cari uang lebih banyak daripada yang dia sumbangkan. Jadi kepalanya urusan dunia. Walaupun tamengnya dakwah, sunnah, begini. Tapi dia investasi, dia ingin cari yang lebih banyak daripada yang dia tanamkan. Ya kan itu kenyataan, kita bicara kenyataan, tidak menuduh siapapun. Tapi bicara kenyataan. Ya, makanya disuruh istiqomah. Disuruh istiqomah. Karena orang-orang yang baik itu hilang. Menghilang. Di telan bumi. Yang muncul lebih banyak orang-orang jelek. Ya, makanya jangan heran kalau ada sebagian tempat kalau ustadznya tidak cocok dibuang. Ganti yang cocok. Bukan masalah dakwah atau tidak, tapi masalah ya urusan-urusan dunia. Baik. Ya kemudian sebab berikutnya, dan ini adalah konsekuensi dari yang sebelumnya. Ketika hilang ulama, ketika hilang orang-orang terbaik, summa yahdusu aqwamun yukisunal umura bi'araihim. Kemudian muncul orang-orang, kaum-kaum yang mengukur urusan-urusan itu dengan pendapat-pendapat mereka, ya. Ijtihad mereka, akal-akal mereka. Ya, dalam banyak urusan. Yang paling parah kalau akidah, tauhid mau diukur dengan akal. Nas harus tunduk kepada akal. Ya makanya muncul banyak bid'ah. Seperti Khawarij. Bukan kalah Khawarij itu muncul karena mendahulukan akal. Ini yang lebih cocok, ini yang lebih maslahat. Karena semakin banyak orang menggunakan akal, maka semakin susah orang bersatu. Semakin susah orang bersatu.
Karena masing-masing menggunakan akal dan ijtihadnya semata-mata. Kalau orang kembali kepada nas, bukan berarti tidak ada perselisihan, tapi sedikit perselisihan. Karena itu di zaman sahabat ada perselisihan, ada perbedaan, tapi sedikit. Karena sumber hukum mereka sama. Ya, kembali kepada kitab dan sunnah sesuai dengan petunjuk Nabi, sesuai dengan petunjuk sahabat. Kalau sudah ada petunjuk Nabi, sudah ada petunjuk sahabat, ya sudah. Selesai urusan. Nah, ya karena itu di zaman sahabat, ya ulamanya lebih banyak. Dan ulamanya lebih alim, lebih faqih daripada orang-orang yang datang sesudahnya. Maka ketika berjalan zaman itu akan berkurang dan berkurang. Ya karena itu kalau kita lihat asar-asar sahabat itu sedikit daripada asar tabi'in. Semakin banyak zaman, ya semakin banyak orang berbicara. Jadi orang menyangka bahwa yang banyak bicaranya itulah yang paling banyak paham. Ya, padahal tidak. Kadang pahamnya, pembicaranya putar-putar. Ya. Tapi kalau datang ulama yang tahu kitab dan sunnah, satu kali bicara selesai. Ya, kalau tadi kan putar-putar. Nah, coba lihat saja misalnya Abu Bakar, Umar, Utsman, lebih sedikit riwayatnya daripada Abu Hurairah. Tapi siapa yang lebih alim? Ya Abu Bakar, Umar. Bukan berarti ketika banyak riwayat tidak alim, tidak. Tidak selalu begitu, tapi kebanyakannya seperti itu. Jadi fatwa-fatwa mereka itu sedikit. Karena mereka kembali kepada kitab. Tidak mau keluar dari kitab dan sunnah. Makanya tidak banyak ucapannya. Karena kembalinya kepada kitab dan sunnah. Kenapa dilakukan? Ini kitab, ini sunnah. Tidak ada bilang ini ucapan saya, ini pendapat saya, ini ijtihad saya. Tidak. Makanya ijtihadnya, fatwanya, ucapannya sedikit. Karena semua urusan kembali kepada kitab dan sunnah. Kalau kita kan tidak berdebat, putar panjang lebar. Padahal kalau satu ayat, satu hadis, sudah selesai. Ya apa maksudnya? Kenapa sedikit ucapannya? Karena ucapannya kitab dan sunnah. Kitab dan sunnah kan tidak perlu ditambahi. Dan mereka tidak perlu dijelaskan sepanjang-panjangnya karena mereka paham. Kalau kita dijelaskan 3 kali, 4 kali tidak paham-paham. Nah, makanya panjang kalimatnya. Ya. Baik. Jadi kembali tadi, summa yahdusu qaumun yuqisunal umur bi araihim. Ya, makanya ini peringatan yang sangat jelas bahwa hati-hati dengan pendapat-pendapat yang baru. Bid'ah. Khususnya yang terkait dengan keyakinan. Makanya kalau Ahlus Sunnah ingin kuat, ya maka ilmu kitab dan sunnah ini harus disebar dengan kuat. Supaya manusia semakin banyak yang kembali kepada kitab dan sunnah.
Kenapa sunnah melemah? Ya karena ilmu lemah. Atau ilmu ada, tapi tidak istiqomah dengan ilmu yang ada. Mulai ikut-ikutan pendapat, mulai ikut-ikutan melihat maslahat, mafsadah, melihat ini. Akhirnya ditinggalkan yang kitab dan sunnah yang jelas. Apalagi kalau sudah menggunakan akal. Karena itu kalau ditanya kaum muslimin sekarang, semua ingin berjuang menjadikan Islam itu yang kuat, yang nampak. Tapi dengan apa? Dengan pendapatnya masing-masing. Ada yang mengatakan kita harus berjihad, ya kan? Ada yang mengatakan kita harus ganti penguasa. Ada yang mengatakan kita harus maju ekonomi. Ada yang mengatakan kita harus menguasai teknologi. Ada macam-macam. Nah, pendapat itu semakin membuat orang berselisih. Adakah dalilnya? Kalau ingin menguatkan Islam harus ganti penguasa. Ada dalilnya? Tidak ada. Ada dalilnya kah kalau ingin menguatkan Islam, kuatkan ekonominya? Tidak ada. Ya, walaupun itu kelaziman hidup. Adakah dalilnya kalau ingin menguatkan Islam, kita harus berjihad? Anda kutip. Tidak ada. Yang ada kalau ingin menguatkan Islam, semua dalilnya berpegang teguh dengan kitab dan sunnah. Itu yang ada dalilnya. Dan itu yang dipegang oleh orang-orang dahulu. Tidak peduli apapun yang terjadi. Maka akhirnya mereka menjadi kuat. Ya kan tidak masuk akal. Orang-orang Arab Badui, orang-orang yang tidak mengenal peradaban, orang-orang yang ekonomi lemah bisa mengalahkan Persia dan Romawi. Kan tidak masuk akal. Tapi itulah mereka akalnya kembali kepada kitab dan sunnah. Itu yang membuat Islam menjadi kuat dan jaya. Tapi sekarang semangat itu ada, tapi ala araihim, sesuai dengan pendapatnya masing-masing. Jadi bukan mempersatukan, semakin terpecah belah. Yang mengatakan berjihad, terpecah belah lagi. Jihad ini, begini. Yang ingin mengganti pemimpin juga semakin terpecah belah. Ini yang jadi pemimpin, begini caranya. Tidak ada hasil. Jadi kesimpulannya di sini ya, yang diinginkan di sini bahwa Islam yang wajib untuk kita masuk di dalamnya, ya itulah Islam yang dibawa oleh Nabi, oleh sahabat, dan itulah yang diamalkan dari dahulu sampai hari ini. Kalau ingin selamat, kalau ingin tidak terkena fitnah, terjerembab oleh fitnah, maka kembalilah kepada hal tersebut. Itulah yang diinginkan oleh beliau dengan membawakan bab ini. Nah, kemudian sebagai tambahan bahwa perhatikan tadi Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala, salah seorang fuqaha dari fuqaha sahabat. Beliau radhiyallahu taala anhu memberikan tahdzir, ya kalau bahasa sekarang, tahdzir, peringatan yang keras bahwa munculnya fitnah karena sebabnya tadi hilangnya ulama, berkurangnya ulama. Ya, maka tugas yang paling penting dari kaum muslimin sekarang adalah berusaha untuk mengambil sebab-sebab agar kembali
muncul di tengah-tengah kaum muslimin itu banyak ulama. Karena itu adalah sumber kebaikan. Ya, kalau tidak bisa jadi ulama, minimal penuntut ilmu. Karena itu adalah sumber-sumber kebaikan. Kalau tidak, semakin hilang kebaikan. Bukan habis, semakin hilang. Ya. Atau yang kedua tadi, membangkitkan kembali manusia-manusia ini jadi manusia-manusia yang baik. Kalau tadi niatnya ingin bisnis, diganti niatnya. Ingin membela agama Allah. Bukan berarti dilarang bisnis. Tapi tidak usah berbisnis di situ. Kalaupun berbisnis itu, kembalikan hasilnya untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah orang-orang yang baik. Orang-orang yang soleh seperti orang-orang yang soleh dahulu. Orang-orang soleh dahulu. Ya, seperti seperti Abdurrahman ibn Auf, orang-orang kaya. Tapi kekayaannya untuk kejayaan Islam. Ya. Nah, dan ini nasihat yang tentu lebih khusus lagi kepada ya kita penuntut ilmu. Ya, karena mereka lah yang paling diharapkan mengambil perang yang besar untuk berpegang teguh dengan agama yang wajib dipegang teguh ini. Nah, karena itu nanti bab berikutnya beliau membawakan dalil-dalil perincian dari agama yang wajib dipegang teguh. Ini kan bicaranya agak umum. Nanti ada perinciannya lagi. Apanya agama ini yang perlu dipegang teguh? Sudah habis waktu ya. Ya, jadi sekali lagi jamaah sekalian, ini penutup dari bab yang kedua. Jadi kita bisa paham kenapa harus iltizam istiqomah dengan agama yang dibawa oleh Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian sahabat, kemudian para salaf yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari ini. Nah, ya saya kira cukup ya, karena waktu kita juga sudah habis. Sekali lagi, ya, khususnya kepada kita semua, ya hendaknya mengulang-ulang apa yang sudah kita sampaikan supaya bisa lebih paham apa yang sudah dipelajari sehingga tidak berlalu begitu saja. Karena kadang-kadang manfaat itu seperti ayat yang kita dengar tadi, fa ammaz zabadu ya fayadhhabu jufa wa amma ma yanfa'un nas fayamkusu fil ard. Kadang-kadang orang belajar satu kitab, kalau dia paham itu bisa memperbaiki hidupnya sampai dia mati. Ya. Kalau dia paham, dia hayati, dia pahami, dan dia amalkan. Kadang sebagian orang menamatkan banyak kitab, menamatkan banyak ini, tapi berlalu begitu saja. Ya, berlalu begitu saja. Karena kurang manfaat. Ya. Kurang manfaat yang dia dapat. Kadang-kadang manfaat itu hanya ditulis, tapi tidak masuk di akalnya, apalagi masuk dalam hatinya. Ya. Nah, Allah alam, dan sedikit cerita sebagai pelengkap. Ya. Kemarin saya mengunjungi salah seorang guru saya. Ya. Subhanallah, ya, ternyata masih ada orang-orang begitu. Dulu pondoknya kecil, sampai kita pun harus tidur di atas bangku, belajar, makan di atas bangku. Jadi di mana belajar, di situ makan, di situ tidur. Nah, sekarang pondoknya besar.
Santri ada lebih dari 2.000 orang. Tapi yang menakjubkan, rumahnya tidak berubah. Dari 30 tahun lebih yang lalu sama dengan yang sekarang. Subhanallah, saya malu sendiri. Rumah saya lebih bagus dari rumahnya. Ya itulah yang orang-orang begitu yang perlu dicari. Yang tidak berubah dengan berubahnya zaman. Ya bukan berarti harus zuhud seperti dia. Tapi maksudnya dia pegang teguh bahwa dia ini berjuang bukan untuk ini, bukan untuk ini, tapi untuk umat. Tapi untuk umat. Itu penting bagi penuntut ilmu. Karena sekarang kan kita banyak syubhat. Mau belajar yang nyaman, mau ya segala-galanya mau nyaman. Ada sedikit masalah, lari, ngeyel dan seterusnya. Ya, penuntut ilmu apalagi nanti jadi pendakwah, pejuang harus berjuang. Karena agamanya, karena ingin mencari ya ridho di sisi Allah Azza wa Jalla. Aku lu kama tasma'un, barakallahu fikum. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.